selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat, semangat untuk menjalani hari. Nah, kemudian kesibukan apa yang sedang Anda lakukan untuk saat ini? Kesibukan sekarang saya melakukan kuliah, kemudian kemarin baru selesai PPL dan kebetulan saya dapat PPL di SMA 6 yang ada di Semarang Barat. Semarang Barat Ya. Kemudian kegiatan apa saja kemarin yang Anda lakukan dalam melakukan PPL tersebut? Pada saat PPL, saya di sana melakukan kegiatan observasi pembelajaran, kemudian melakukan pendampingan dengan guru pamong. Kemudian pada saat PPL, saya kebetulan mendapatkan kegiatan P5, yaitu profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka Belajar seperti itu. Oke, kemudian pada saat Anda melakukan kegiatan P5, itu siswa melakukan kegiatan apa saja, Mas? Ya, di SMA 6 itu pada saat P5 itu menggunakan temanya itu rekayasa teknologi. Jadi siswa itu setiap kelas dibikin kelompok-kelompok kecil, kemudian membuat teknologi terbaru dari barang-barang bekas gitu. Jadi P5 ini fungsinya itu untuk melatih kreativitas siswa dalam membuat teknologi pada sekarang gitu. Dan P5 ini bagus karena dilakukan secara bersama seperti itu. Kemudian menurut Anda, nilai apa saja yang terkandung dalam kegiatan P5 di SMA 6? Ya, SMA 6 tersebut. Ya, untuk nilai-nilai yang ada di P5 itu seperti gotong royong itu sangat dikedepankan karena ini tugas kelompok dan ini sebenarnya saling menghargai atau menghargai ide-ide dari setiap siswa karena untuk menciptakan sebuah teknologi terbaru itu butuh ide-ide yang bagus dan menyatukan tujuan bersama seperti dalam kelompok. Betul sekali. Seperti itu. Menurut Bapak, apakah ada nilai Pancasila pada saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Oke, di PPL tersebut saya mengajar mata kuliah PCOK dan pada saat saya PPL itu saya melakukan sebuah permainan yang dimana permainan itu mengandung nilai kerjasama, kemudian untuk biasanya dalam setiap permainan itu ada game yang diadakan turnamen. Nanti tim yang kalah itu akan mendapatkan hukuman atau biasanya saya bilangnya itu hadiah. Dan hadiahnya itu bernyanyi nyanyian tradisional suatu daerah gitu. Jadi kenapa saya melakukan itu untuk mengenalkan bahwa Indonesia itu memiliki ragam budaya di bagian nyanyian seperti itu. Bagian lagu-lagu tradisional seperti itu. Kemudian untuk saat ini kita sudah masuk ke abad 21 ya Pak. Bagaimana menurut Bapak mengenai pendidikan abad ke-21 yang saat ini? Ya, di abad ke-21 ini merupakan pendidikan yang menggunakan teknologi IT pada masa sekarang. Jadi siswa ini bisa mendapatkan sumber belajar dari mana saja dan pembelajaran penjasbun atau pembelajarannya itu lebih mudah karena kita bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Kalau misalkan sumber belajar kita bisa menggunakan beberapa media teknologi pada masa sekarang. Seperti saya menggunakan video untuk menjelaskan kepada siswa agar siswa itu tidak kebingungan. Pada saat kita sekolah dulu kan kita hanya menjelaskan kita hanya dapat ilmu dari guru saja, tapi tidak pernah dilihatkan caranya seperti ini, permainannya seperti ini, seperti itu. Jadi dengan pendidikan abad ke-21 ini dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, jadi kita berharap bahwa siswa itu dalam mengikuti proses pembelajaran itu tidak kebingungan lagi seperti pada masa zaman kita sekolah seperti itu. Dan dengan ini diharapkan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat seperti itu.
Oke, kemudian Stop. Ini sudah direkam? Oh, sudah. Ya. kemudian untuk apakah bisa nilai-nilai Pancasila diterapkan terutama pada pembelajaran saat ini yaitu abad ke-21 tersebut, Pak? Ya, nilai-nilai Pancasila sangat harus bisa diterapkan di abad ke-21 ini karena dengan kemajuan zaman ini kebanyakan siswa itu memiliki rasa individualisme karena mereka bisa memegang dunianya sendiri, mereka bisa eksplor apa yang mereka mau dan lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini sangat bagus diterapkan pada masa sekarang karena majunya teknologi. Jadi upaya saya kenapa saya melakukan pembelajaran PJOK-nya selalu menggunakan kelompok itu di sisi lain untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kerjasama, tanggung jawab dan lain-lainnya. Di sisi lain untuk melatih siswa itu bersosialisasi bahwa yang kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup secara mandiri. Memang bisa, tapi tidak bisa hidup sendiri. Membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup seperti itu. Oke, apakah nilai Pancasila di sekolah yang Bapak PPL itu sudah tertanamkan pada murid-murid di sana? Oke, nilai-nilai Pancasila di sekolahan saya PPL sudah diterapkan. Contohnya seperti setiap pagi melakukan senyum, salam sapa di depan sekolahan, kemudian setiap ada ketemu guru harus menyapa, itu saling menghormati kepada yang lebih tua gitu. Dan di sekolah kami itu ada beberapa siswa yang berasal dari Indonesia Timur dan di situ sudah berbaur satu sama lain sehingga tidak ada yang namanya bullying seperti itu. Mungkin cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih atas jawaban dari Bapak. Saya cukupkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk sekarang kan Bapak masih menempuh dunia pendidikan. Ya. Bagaimana situasi pendidikan dalam kampus yang Bapak sedang Oh ya, untuk saya sedang masih berpendidikan di UGRIS yaitu kelas PPG. Kemudian untuk situasi dalam pendidikan di kuliahan situasinya bagus karena kami di kelas ya diskusi mengenai proses pembelajaran yang baik, kemudian bagaimana membuat modul ajar yang baik, terus melakukan situasi pembelajaran yang bisa membuat siswa itu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Oke, kemudian apakah ada nilai-nilai yang diterapkan dalam perkuliahan terutama dalam nilai-nilai Pancasila, Pak? Ya, nilai-nilai Pancasila dalam perkuliahan sudah diterapkan seperti saya setiap pagi itu melakukan pembiasaan seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars Kampus, selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan pembacaan Asmaul Husna di awal perkuliahan seperti itu. Jadi itu menurut saya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perkuliahan. Kemudian bagaimana dosen menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perkuliahan? Ya, dosen menerapkan nilai-nilai Pancasilanya seperti membuat kelompok di setiap tugasnya, kemudian memberikan waktu untuk mahasiswa memberikan pernyataannya atau masukan mengenai materi yang sedang diajarin. Jadi memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya, diskusi gitu. Jadi ada kesempatan mahasiswa menyalurkan idenya atau menanyakan materi yang belum dipahami. Itu seperti nilainya itu menghargai pendapat mahasiswa.
Kemudian untuk yang terakhir itu bagaimana pesan Bapak untuk pendidikan abad ke-21 supaya nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pembelajaran, Pak? Ya, pesan saya dalam pendidikan abad 21 terhadap nilai-nilai Pancasila yaitu kita sebagai calon guru itu harus bisa melakukan kombinasi antara teknologi dan nilai-nilai Pancasila agar proses pembelajarannya ini berjalan dengan baik sehingga nilai Pancasila ini tidak terlupakan dan masih ditanamkan dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tanpa kekurangan dalam dunia pendidikan seperti itu. Dan diharapkan dalam abad 21 ini banyak guru-guru yang kreatif dalam pembelajaran karena sudah dibantu dengan majunya teknologi sehingga untuk membuat media pembelajaran dengan mudah dan menarik itu sangatlah gampang seperti itu Mas sekarang. Mungkin itu saja yang pesan saya terhadap pendidikan abad 21 ya. Ya, mungkin pertanyaannya cukup sekian. Terima kasih atas jawaban dari semua pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Siap, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak.